Jika Anda menemukan kalimat insan dalam Al-Quran, maka semua informasi yang disebutkan dengan kalimat itu adalah bimbingan. Setelah tercipta manusianya, diberikan nama zatnya Adam untuk membedakan dengan yang lain. Dalilnya Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat yang ke-31, paling kiri sebelah atas. Ya, sudah. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Tapi ini baru nama zat, saya tidak akan urai. Setelah sampai kemudian diberi nama Adam, maka Allah berikan nama sifat-sifatnya pada karakternya. Baik, nama yang kedua dinamakan oleh Al-Quran dengan nama Ins. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran berpasangan dengan jin. Ya, Quran surah ke-51 contohnya, ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya ma'syaral jinni wal ins. Al-ins. Baik. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Di antara dalil contohnya, kita turunkan Quran surah ke-51 ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Saya cepat. 3. Maka dengan sifat ini dia kemudian akan menjalani kehidupan di bumi. Allah sampaikan misi hidupnya bukan di langit tapi di bumi. Ingat, ini sejak pertama diciptakan dijelaskan pada para malaikat misi hidupnya bukan di langit tapi di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Fil ardi khalifah. Ketika Allah umumkan kepada malaikat setelah terciptanya bashar ini. Makanya kalimatnya sama. Quran surah 15 ayat 28 dengan Quran surah kedua ayat 30 awal kalimatnya sama. Yang satu wa idz qala rabbuk, yang kedua wa idz qala rabbuk. Cuma bedanya yang satu menjelaskan tentang nama makhluknya bernama bashar, yang kedua menjelaskan pada malaikat nanti fungsi tugasnya di mana. Karena malaikat rata-rata di langit tugasnya saat itu. Ya. Baik, nanti manusia di mana tugasnya? Diberikan tugas apa? Kata Allah wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan kalian pahami, dalami, analisis ketika Rabb berfirman pada malaikat, inni ja'ilun. Yang pertama, inni khaliqun. Khaliqun mencipta sesuatu yang belum ada. Mencipta sesuatu yang belum ada. Baik, itu khaliq namanya. Kalau mencipta sesuatu dari barang yang ada, barangnya sudah ada. Ini kayu, ya, ada papan, ada paku. Membuat sesuatu jadi meja, itu bukan khaliq namanya. Ya, itu bukan khaliq. Ikhtira' namanya, ikhtira', mukhtari dalam bahasa Arab. Tapi kalau khalaqa khusus penciptaan dari sesuatu yang tidak ada. Walaupun ada bahannya, yang membuat ya Allah juga. Itu khaliq namanya. Kalau sudah tercipta, maka penciptaan Allah nggak boleh sia-sia, mesti ada fungsi. Dalam bahasa Arab, untuk memberikan fungsi pada sesuatu yang tercipta, maka bahasanya disebut dengan ja'il. Ja'ala yaj'alu ja'il. Misal, ini apa namanya? Spidol. Apa fungsinya? Belum tentu. Bisa saya gunakan untuk mengingatkan yang ngantuk misalnya. Baik. Inni ja'ilul qalama ramyan lin nu'as. Aku jadikan spidol yang ini khusus untuk mengingatkan yang ngantuk. Wa inni ja'ilul qalama alatan lil kitabah. Sedangkan ini aku jadikan khusus untuk menulis. Ja'il. Ketika mencipta manusia maka diberikan fungsinya. Kata Allah ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsi makhluk ini akan beraktivitas di bumi. Lalu diberikan sifatnya di karakternya, namanya ins. Nanti kita bahas insyaallah. Setelah diberikan karakternya, maka dirinci oleh Allah akan seperti ini aktivitas yang akan ia jalani dalam kehidupan di buminya. Ketika memberikan nama sesuai dengan aktivitasnya yang ia jalani selama hidupnya, maka diberi nama yang ketiga, namanya insan. Insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, termasuk diberikan surah khusus, surah ke-76 dengan nama surah Al-Insan. Jika Anda menemukan kalimat insan dalam Al-Quran, maka semua informasi yang disebutkan dengan kalimat itu adalah bimbingan aktivitas kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Insan. Awas, hati-hati, jangan-jangan ada yang hidup di bumi tapi salah beraktivitas. Ya, saya hapus sebentar ya. Bismillah. 3. Insan.
Karena itu ketika Nabi mulai beraktivitas, Nabi Muhammad SAW mulai beraktivitas, menerima wahyu, kalimatnya bukan menggunakan ins, bukan bashar, tapi insan. Masih ingat wahyu pertama? Quran surah 96, ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ingat, Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk dalam beraktivitas. Dalilnya Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Kata Allah, aku turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Fungsinya apa? Petunjuk hidup. Ketika Qurannya sudah dimiliki sebagai bagian petunjuk hidup, maka bagaimana cara menjalani aktivitasnya? Maka Allah katakan di surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kemudian Allamal Quran khalaqal insan. Hal ata 'alal insan, Quran surah ke-76. Di sini kita ambil langsung satu surah, Quran surah ke-76, surah Al-Insan. Baik. Yang menarik yang keempat. Kata Allah, sekalipun ia beraktivitas, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur, ya kan? Bangun tidur terus 24 jam. Bangun sampai tidur lagi. Bangun sampai tidur lagi. Nanti detil menjalani aktivitas secara personalnya ada tuntunannya dari kata insan. Apa yang harus dilakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Jika Anda ingin bermanfaat. Gagal memanfaatkan itu, rugi Anda. Nanti Anda akan diturunkan satu surah untuk kita semua. Surah ke-103. Gagal memanfaatkan waktu beraktivitas sebagai seorang insan, maka disebut rugi kita. Saya berikan modal waktu 24 jam, kata Allah, kamu sia-siakan. Sayang. Maka turun Quran surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, asar itu bukan sore ya. Kalau sore bahasa Arabnya masa. Masa al-khair. Semoga sore ini Anda baik-baik saja. Selamat sore. Tapi kalau asar adalah setiap detik, setiap waktu, momentum yang kita lalui kapanpun itu. Selama 24 jam dalam sehari. Sekarang pun asar namanya. Cuma jenisnya bisa beda-beda. Bisa lail, malam, bisa nahar, siang, bisa fajar, bisa subuh. Tapi asar, setiap nama waktunya yang kita lalui untuk beraktivitas. Kata Allah, saya bersumpah demi modal waktu yang saya berikan kepada setiap manusia untuk beraktivitas. Sayang, manusia yang beraktivitas itu, demikian cara menerjemahkannya. Insan, innal insana, sungguh sayang. Manusia yang saya berikan kesempatan beraktivitas, memanfaatkan waktu yang saya berikan itu, lafi khusr. Ada yang tidak pandai memanage waktunya, sehingga banyak menyia-nyiakan waktunya. Ada orang-orang yang sempurna memaksimalkan waktu. Siapa dia? Nanti banyak ayat-ayat yang bisa kita gali di situ. Tapi kata Allah, sehebat-hebatnya kamu beraktivitas, gak bisa hidup sendiri. Engkau pasti akan tergantung dengan orang lain. Lalu bagaimana engkau kemudian bermuamalah, berinteraksi dengan tetangga, dengan kerabat, dengan kawan? Kalau ingin mencari nafkah, bagaimana caranya? Kalau ingin bergaul dengan orang lain, bagaimana caranya? Kalau ingin bicara, bagaimana caranya? Kalau ingin menatap, bagaimana caranya? Maka diturunkan nama yang keempat, mencakup nilai sosialnya. Maka disebut dengan nas namanya. An-nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran untuk mengatur pola hidup manusia dengan sifat sosialnya. Bahkan diturunkan langsung satu surah dalam Al-Quran, surah yang terakhir, surah ke-114, surah paling favorit bagi umumnya masyarakat saat ini, masyarakat Islam saat ini. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Ini yang dibacakan, bangun tidur, An-Nas. Salat, An-Nas. Baik, mau tidur, An-Nas lagi. Ya, pantas mimpinya ketemu jin terus. Oke. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kemudian suratnya langsung surah ke-114. Surah penutup dalam Al-Quran. Terakhir. Karakter sifatnya. Insan menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Nas, hubungan sosialnya. Nah, kalau bersosial kan berarti akan ada pertemuan, akan ada kekeluargaan, harus diatur caranya. Makanya nanti semua aspek yang berhubungan dengan sosial, pernikahan, pakai nas. Quran surah keempat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Tapi kalau dia kemudian terus berkembang biak, terus melahirkan keturunan lagi, ini semua keturunan ini sumbernya dari mana? Asal muasalnya dari siapa? Maka Allah kemudian turunkan nama terakhir untuk menunjukkan nama satu makhluk
yang dari situ kemudian seluruhnya berketurunan. Jadi semua manusia akan berasal dari satu bapak yang sama, satu ibu yang sama, yaitu Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihissalam. Adam, anak keturunan sampai ke bawah yang habis sampai ke ujung yang paling akhir, sampai dunia berakhir. Keturunan yang paling banyak sampai terakhir dalam bahasa Arab disebut dengan Bani namanya. Bani itu keturunan sampai batas akhirnya. Adam menikah dengan Hawa, melahirkan anaknya, anak lagi, melahirkan lagi sampai dengan ke kita. Maka silsilahnya disebut dengan nasab, keturunan sampai ke bawahnya disebut dengan Bani namanya. Maka muncul nama yang kelima disebut Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. 5 Bani Adam. Baik, sebutkan 7 kali. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Jadi kalau Anda ditanya, nah keturunan siapa? Saya keturunan Adam alaihissalam. Lalu ada yang berkata, tidak, manusia berasal dari monyet. Maka katakan, kalau Anda berasal dari monyet, silahkan saja, jangan ajak-ajak kami. Oke? Nah, maka nanti akan digali, dan dari sini muncul nanti hukum warisan, hukum silaturahim, hukum mengetahui tetangga dekat, tetangga jauh. Itu terapannya. Ini kadang-kadang banyak orang gagal memahami nama-nama ini, sehingga tidak mampu menerapkan nilai ini dalam kehidupan kita, dan menyimpang dari fitrah kehidupan kemanusiaan.